Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eh, masih bersama dengan saya Eko Arianto. Kali ini kita akan membahas materi fungsi linier. Lebih tepatnya adalah menentukan persamaan fungsi linier. Nah, ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya. Ya, kali ini kita yang akan dibahas adalah menentukan persamaan fungsi linier dari unsur-unsur yang diketahui. Oke, kita langsung saja, tidak usah lama-lama. Oke, menentukan persamaan fungsi linier. Nah, dari unsur-unsur yang diketahui dari grafik fungsi linier, kita bisa mengetahui persamaan fungsinya. Ya, mohon maaf ketikanya banyak yang ini ya. Tapi intinya seperti yang saya sampaikan. Oke, yang pertama adalah persamaan fungsi linier dari titik yang dilalui, yaitu x1, y1 dengan gradiennya adalah m. Nah, jika diketahui dua poin tadi atau dua unsur tadi, yaitu titik yang dilalui, yaitu adalah ini. Benar. Nah, ini yang pertama adalah titik yang dilalui, x1, y1, dan gradiennya adalah m. Nah, maka rumusnya adalah y min y1 sama dengan m kalikan x kurangi x1. Ya, ini kalau yang diketahui adalah dua unsur tadi. Berikutnya adalah yang kedua adalah persamaan fungsi linier dari dua titik yang dilalui, yaitu x1, y1 dan x2, y2. Maka persamaannya adalah ini yang saya lingkari, y min y1 dibagi dengan y2 min y1 sama dengan x min x1 dibagi dengan x2 ini maksudnya. x2 min x1. Ini ya. Nah, ini ada kekurangan dalam pengetikan. Nah, ini adalah rumusnya jika diketahui dua unsur yang diketahui titik yang dilalui ya. Dua titik yang dilalui x1, y1 dan x2, y2. Selanjutnya, nah, hubungan dua buah garis. Nah, nanti latihannya atau formanya biar sekalian saja. Hubungan dua buah garis yang pertama adalah dua garis saling sejajar. Nah, kalau saling sejajar, nanti kita memanfaatnya gradiennya ya. Dua buah garis sejajar itu adalah dia gradien garis pertama itu sama dengan garis yang kedua. Ini nanti garisnya pasti akan saling sejajar. Ya. Nah, berikutnya dua garis saling berpotongan tegak lurus. Nah, jadi dua gradien tersebut jika dikalikan hasilnya adalah min 1. Ini. Nah, berikutnya mencari titik potong dua buah garis ya. Di sini kita bikin Y1 sama dengan Y2. Ya, kita bikin persamaan satunya menjadi Y sama dengan dan persamaan duanya menjadi Y sama dengan. Nanti kita bikin seperti ini, Y1 sama dengan Y2. Nah, itu ya. Oke, saya ulangi. Tadi yang pertama adalah menentukan persamaan garis ya. Kalau yang berikutnya adalah menentukan hubungan dua buah garis dan nanti saling berhubungan antara dua poin materi yang tadi. Kita ke contoh-contohnya aja. 5, seperti biasa tidak usah banyak-banyak. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik min 1,3 dengan gradiennya adalah 2. Yang nomor 2, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 3,2 dan 4, min 1. Yang ketiga, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 1, min 2 dan sejajar dengan garis Y sama dengan min 2X plus 3. Yang keempat, tentukan persamaan garis lurus yang tegak lurus dengan garis X min 2Y plus 5 sama dengan 0 dan, ini dan maksudnya, dan melalui titik 2, min 1. Yang kelima, tentukan titik potong garis Y sama, min 3X plus 5 sama dengan 0 dengan 2Y plus 6X sama dengan 14. Oke, kita coba bahas ya, pelan-pelan aja. Yang pertama, jadi kita disuruh mencari persamaan garis yang melalui titik min 1,3 dengan gradiennya adalah 2. Nah, kita pakai rumusnya adalah ini. Yang merah ini ya. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Ini adalah X1. Ini adalah Y1. Nah, seperti ini ya. Tinggal disubstitusi atau dimasukkan. Y min Y1. Y1-nya berarti 3, tulis 3.
M-nya tadi 2 ini, tulis menjadi 2, X min X1. X1-nya adalah min 1, berarti kurangi min 1. Nah, gini. Kita sederhanakan, ini masih tetap. Nah, yang poin ini, min ketemu min jadinya adalah plus. Nah, lanjutnya, ruas kirinya masih sama, yang ini dikalikan 2 kali X, menjadinya adalah 2X. 2 kali 1, hasilnya adalah 2. Gini ya. Nah, kita bikin bentuk Y sama dengan. Nah, ini berarti min 3-nya pindah ruas karena pengurangan 3 menjadi penjumlahan 3. Nah, menjadi Y sama dengan 2 tambah 3, hasilnya adalah 5. Jadi didapat Y sama dengan 2X plus 5. Ini persamaannya. Ya, jadi persamaan garis yang melalui titik min 1,3 dan dengan gradiennya adalah 2 adalah Y sama dengan 2X plus 5. Nah, ini nggak harus bentuknya seperti ini. Bisa saja ditulis menjadi Y. Ya. Nah, dibikin sama dengan 0 ya. 2-nya pindah ke kiri menjadi min 2X. Ya. Plus 5 pindah ruas ke kiri, jadinya kurangi 5. Sama dengannya adalah 0. Nah, bentuk seperti ini juga tidak apa-apa. Ya, silakan. Ini hasilnya sama. Nanti kalau umpamanya mengerjakan hasilnya adalah seperti ini, atau yang di bawah, semuanya adalah benar. Atau kalau dibikin kedua-duanya lebih bagus. Berarti persamaannya adalah Y sama dengan 2X plus 5, atau Y min 2X min 5 sama dengan 0. Nah, ini lebih sempurna. Ya. Oke, next. Kita untuk yang soal nomor 2. Melalui titik 3,2 dan 4,-1. Rumusnya adalah ini yang tulisannya merah. Ini kita bikin X1. Ya. Ini adalah Y1 maksudnya. Kalau ini adalah X2. Ini adalah Y2. Nah, ini ada kesalahan. Tadi ini berarti X2 ya. Langsung kita substitusi. Ini Y, tetap tulis Y, kurangi Y1, Y1-nya berarti ini 2 ya. Berarti kurangi 2 sudah. Per, atau dibagi Y2, Y2-nya adalah min 1, tulis min 1 ini. Untuk Y1-nya adalah ini masih sama 2, berarti dikurangi 2. Nah, kita pindah yang ruas kanan. Ini X, tetap X di sini, kurangi X1, X1-nya berarti ini 3. Dikurangi dengan 3 ini udah. Terus X2-nya ini berarti dapat dari ini 4 kurangi X1, X1-nya pakai yang ini adalah 3. Nah, kita sederhanakan yang bawahnya dulu, atasnya tetap dikurangi 2 tetap dikurangi 2, min 1 dikurangi 2 adalah min 3. Atasnya ini juga masih tetap X min 3, 4 kurangi 3 hasilnya adalah 1. Nah, sekarang kita bikin perkalian silang. Nah, ini 1 ini kalikan dengan yang di atas ini. Jadinya 1 kalikan dengan Y min 2. Nah, min 3 ini kita kalikan dengan yang di sini. Ya, berarti min 3 kalikan dengan X min 3. Nah, min 3 kali dengan X min 3 ini. Kita kalikan 1 kali Y, hasilnya adalah 1. 1 kali min 2, hasilnya adalah min 2. Next, ini min 3 kali X, berarti adalah min 3X. Min 3 kali min 3, hasilnya adalah 9. Gitu ya. Oke, kita bikin Y sama dengan ini. Berarti Y sama dengan ini pindah ruas. Pengurangan 2 jadi penjumlahan 2. Nah, berikutnya 9 tambah 2 adalah 11. Sudah didapat Y sama dengan min 3X plus 11. Jadi, persamaan garisnya adalah dari garis yang melalui titik 3,2 dan 4,-1 adalah ini. Y sama dengan min 3X plus 1. Nah, mau dibikin bentuk yang lain, silakan. Ya, gimana? Ada kebingungan? Nah, oke. Kayak masih mudah ya. Next, ke yang nomor 3. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 1, min 2 dan sejajar dengan garis Y sama dengan min 2X plus 3. Nah, di sini sejajar. Oke. Di sini kita langkahnya adalah mencari gradien dari garis yang diketahui dulu. Nah, ini Y sama dengan min 2X plus 3. Nah, masih ingat? Nah, kalau bentuknya udah Y sama dengan, maka ini Y sama dengan min 2X plus 3.
gradiennya adalah koefisien pada X-nya, berarti yang ini. Gradiennya berarti adalah min 2. Kita anggap ini adalah gradien garis pertama atau M1. M1 sama dengan min 2. Nah, ingat tadi sejajar. Sejajar syaratnya adalah gradien garis pertama sama dengan gradien garis kedua. Atau M1 sama dengan M2. Kalau M1-nya atau gradien garis pertamanya min 2, maka gradien garis kedua juga sama, adalah min 2. Nah, kalau sudah dapat ini nanti kita perlukan dengan yang ini. Nah, ini kita bikin, tentukan dulu biar rumusnya kan ini adalah X1, ini adalah Y1. Kita masukkan ke ini rumus yang merah ini. Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X kurangi X1. Y tetap Y kurangi Y1, Y1-nya berarti yang ini. Ya. Ini. Jadi kurangi min 2. M-nya ini adalah ini. Min 2, tulis min 2 ini. X kurangi X1, X1-nya berarti yang ini. Jadi kurangi dengan 1. Oke, kita sederhanakan. Ini min ketemu min jadinya plus, berarti Y tambah dengan 2. Nah, yang ini sekarang min 2 kalikan dengan X, berarti min 2 X. Min 2 kali min 1 ya adalah tambah 1. Nah, seperti ini kita bikin Y sama dengan ini pindah ruas. Jadi Y yang ini ya tetap min 2X plus 1, penjumlahan jadi pengurangan, kurangi 2. Nah, 1 kurangi 2 adalah hasilnya min 1. Sehingga diperoleh Y sama dengan min 2X kurangi 1. Sudah. Jadi persamaan garis yang melalui titik 1, min 2 dan sejajar dengan garis Y sama dengan min 2X plus 3, hasilnya adalah ini. Y sama dengan min 2X kurangi 1. Nah, untuk mau bentuk yang lain, silakan ya. Bisa merubahnya sendiri. Next, nomor 4. Kita disuruh menentukan garis yang tegak lurus dengan garis X min 2Y plus 5 sama dengan 0 dan melalui titik 2, min 1. Sama langkahnya sebelum nomor 3, kita mencari gradiennya. Garis yang diketahui kan X min 2Y plus 5 sama dengan 0. Kita pakai rumus yang ini aja. Bentuknya kan seperti ini ya, sama dengan 0 berarti min A. A itu adalah koefisien dari X. Kalau tidak ada angkanya berarti 1. Berarti min 1. B itu adalah koefisien dari Y. Jadi ini min 2. Jadi dibagi dengan 2. Min 1 dibagi min 2. Min bagi min hasilnya apa? Plus ya. Nah, berarti hasilnya adalah 1/2. Maka kita sudah memperoleh gradien dari garis pertamanya adalah setengah. Nah, sekarang tegak lurus tadi kalau nggak salah. Nah, ini tegak lurus syaratnya adalah gradien garis pertama dikalikan gradien garis kedua, ini adalah min 1. Tinggal kita masukkan, berarti M1-nya ganti dengan setengah. Berarti setengah kali dengan M2 sama dengan min 1. Nah, kalau seperti ini perkalian terus jadi dibagi. Berarti M2 sama dengan min 1 dibagi dengan setengah. Nah, ini hasilnya seperti apa? Kalau pembaginya adalah pecahan, berarti bikin perkalian lagi. Kali dengan apa? Dibalik ya. 2 dibagi dengan 1. Hasilnya berarti berapa ini? Min 1 kali 2 min 2 dibagi 1 hasilnya adalah min 2. Nah, jadi kita sudah memperoleh gradien garis yang mau kita cari atau M2 adalah min 2. Next, kita masukkan ke dalam rumusnya. Rumus dari sebuah gradien dan titik yang dilalui adalah Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Kita tentukan ini adalah X1. Ini adalah Y1. Itu ya. Nah, sekarang kita tinggal mengsubstitusikannya. Berarti dasarnya adalah ini sama ini. Nah, Y min Y1. Y1-nya berarti yang ini. Min 1. Dikurangi min 1 sudah. M-nya adalah yang ini. Min 2. Ditulis min 2. X-nya tetap ini. Kurangi X1. X1 ini didapat dari ini. Nah, kurangi 2. Ya. Ini min ketemu min jadinya adalah plus. Y plus 1. Ini kalikan. Min 2 kali X jadinya adalah min 2X. Min 2 kali min 2 adalah min kali min plus, jadinya plus 4. Nah, bikin ya sama dengan ini penjumlahan, pindah ruas jadi pengurangan. Ini tetap min 2X plus 4.
yang tadinya tambah 1 jadi pengurangan 1 karena pindah ruas. 4 kurangi 1 hasilnya 3. Jadi Y sama dengan min 2X ditambah dengan 3. Sudah, kita sudah menemukan, jadi garis yang tegak lurus dengan garis X min 2Y plus 5 sama dengan 0, dan melalui titik 2, min 1, garis tersebut adalah Y sama dengan min 2X ditambah dengan 3. Gitu ya. Next, soal terakhir, nomor 5. Kita disuruh mencari titik potong dari dua buah garis, yaitu garis yang pertama Y min 3X plus 5 sama dengan 0. Yang ini garis pertamanya. Garis keduanya adalah 2Y plus 6X sama dengan 14. Nah, titik potong dua garis kita pakainya adalah Y1 sama dengan Y2. Tapi ingat, persamaan garisnya dari keduanya dibikin Y sama dengan semuanya. Kita yang ini dulu. Y min 3X plus 5 sama dengan 0, biar Y sama dengan, berarti min 3X sama 5 pindah ruas ke kanan. Min 3X pindah ruas jadinya adalah 3X. Tambah 5 pindah ruas jadi pengurangan 5. Nah, kita anggap ini adalah Y1. Jadi kita sudah memperoleh Y1 sama dengan 3X min 5. Berikutnya, garis yang kedua adalah 2Y plus 6X sama dengan 14. Kita bikin Y sama dengan, yang tidak ada Y-nya pindah ke kanan. Jadi 6X ini penjumlahan pindah ruas jadi pengurangan. Kita taruh depan biar memudahkan. Ya. Jadi 2Y sama dengan min 6X ditambah dengan 14. Nah, ini kita sederhanakan, kan belum Y sama dengan. Kita bikin Y sama dengan, ini semuanya kita bagi dengan berapa? Iya, betul. Bagi dengan 2. 2Y bagi 2 adalah Y. Min 6X bagi 2 adalah min 3X. 14 bagi 2 adalah 7. Y-nya kita namakan Y2. Nah, kita udah mendapatkan Y1 sama Y2, tinggal masukkan ke rumus ini. Ini ya. Y1 sama Y2, Y1-nya kan berarti yang ini. Nah, ini. 3X min 5. Jadi tulis 3X min 5. Y2-nya yang ini adalah 3X min 3X plus 7, kita tulis min 3X plus 7. Nah, yang ada variabel X-nya kita pindah ke kiri semuanya. Ini 3X ini tetap, yang ini sekarang pindah. Min 3X pindah 2 jadi plus 3X. 7-nya ini tetap di kanan, min 5 ini pindah ke kanan, jadinya tambah 5. 3X tambah 3X hasilnya adalah 6X. 7 tambah 5 hasilnya adalah 12. Nah, di sini 6X sama dengan 12. X-nya, ingat 6X itu kan 6 kali X ya. Berarti 6 pindah ruas dibagi 12 dibagi 6, hasilnya adalah 2. Kita udah memperoleh X-nya adalah 2. Nah, tinggal kita mencari Y-nya. Untuk mencari Y, X sama dengan 2 ini silakan mau disubstitusikan ke Y1 atau Y2 bebas. Hasilnya nanti sama. Saya di sini pakai untuk yang Y1. Y sama dengan 3X min 5, berarti X-nya dirubah atau substitusi 2. Berarti 3 kali 2, hasilnya adalah 6. 6 kurangi 5 hasilnya adalah 1. Ya udah, kita sudah memperoleh X sama Y, X-nya 2, Y-nya 1. Ingat, koordinat itu kan apa? X, Y kan? X, Y. Nah, ini. Langsung aja, X-nya adalah 2, tulis 2. Y-nya adalah 1, tulis 1. Nah, maka kita sudah mendapatkan titik potong garis Y min 3X plus 5 sama dengan 0. Dengan garis 2Y plus 6X sama dengan 14, titik potongnya atau dia berpotongan pada titik 2,1. Gitu ya. Oke, kita sudah membahas dari contoh soal tadi ya. Materinya apa tadi? Menentukan persamaan garis ya, yang diketahui unsur-unsurnya. Seperti biasa, contoh soal pembahasan sudah. Di sini ada latihannya. Silakan dicoba ya. Biar ibaratnya pisau itu kan perlu diasah biar tajam ya. Oke, untuk latihannya ada 5. Yang pertama, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 3, min 2 dengan gradien min 3. Yang kedua, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 1, min 2 dan 3,5. Yang ketiga, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 3, min 1 dan sejajar garis Y sama dengan min 5X min 1. Yang keempat, tentukan persamaan garis lurus yang tegak lurus dengan garis 2X min
min 1y ya, min 1y, satunya nggak ditulis ya, min y itu aja ya. 2x min y plus 7 sama dengan 0 dan melalui titik 2, min 2. Yang kelima, tentukan titik potong garis 2y min 6x plus 10 sama dengan 0 dengan y plus 3x sama dengan 7. Nah, silakan ya dicoba pelan-pelan aja ya, insya Allah dengan pelan-pelan dan teliti ya, itu kata kunci dari pengerjaan matematika adalah teliti, insya Allah nanti bisa ya. Selamat mencoba, semoga paham dan sukses ya. Terima kasih atas perhatiannya ya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.